Yang saya hormati Bapak Joko Armanto selaku Kepala Sekolah SMA 81, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang sudah hadir berkenan di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami dapat pada saat pembimbingan guru penggerak tentang budaya positif. Kami ini mau memperkenalkan diri dulu. Ya, kami angkatan ke-9 untuk CGP. Saya Jupita Setolang dan teman saya Rina Asirti. Ya. Saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Saya berpantun dulu nih. Nanti setiap biasalah seperti sesi-sesinya satu baris itu ada kata cekel gitu ya. Ada burung di atas dahan. Bahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Luar biasa. Sebelumnya saya untuk acara hari ini, sebelum kita mulai dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri. Untuk acara yang berikutnya, kata sambutan dari Pak Joko selaku Kepala Sekolah SMA 81. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Jupita dan Ibu Rina ini akan berbagi praktek baik, akan berbagi aksi nyata, akan berbagi mungkin hasil belajar juga kan ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 81 yang berkenan hadir dalam rangka mengapresiasi, menerima informasi, dugaan saya juga memberikan umpan balik ya kepada aksi nyata yang telah dilakukan atau akan dipresentasikan oleh Jupita dan Rina. Yang pasti ketika kita bisa berkumpul, bisa hadir atas undangan ini, kita bersyukur ya bisa bersilaturahmi, diberi nikmat sehat ya. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan kepada kita bisa membuat dampak yang positif bagi kita pribadi dan tentunya bagi anak-anak ya di SMA 81 Jakarta ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
dalam pengantar sebelum paparan atau program berbagi aksi nyata ini, yang perlu saya garis bawahi yang pertama adalah belajar itu adalah sepanjang hayat. Artinya apa? Meskipun kita sudah menjadi guru ya, tetap kita akan belajar ya. Karena belajar itu sampai ke yang lahat ya. Baik belajar secara formal, belajar dalam konteks informal atau non formal, agar eksistensi kita sebagai makhluk hidup ini bisa tetap ya. Kalau tidak belajar ya akan mandek, kurang lebih seperti itu. Apalagi kita di dunia pendidikan, di dunia belajar mengajar gitu ya. Saya yakin ketika Bapak Ibu menjadi guru itu saya pikir juga belajar ya. Karena ketika kita akan mempersiapkan, menyampaikan sesuatu ya, berinteraksi dengan anak-anak, tentunya kita akan mempelajari apa yang kita sampaikan ya, baik materi, psikologiana dan seterusnya. Artinya apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Juwita dan Ibu Rina ini menjadi inspirasi semangat beliau dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru ya, terinspirasi dari yang telah dilakukan oleh Ibu Juwita dan Ibu Rina. Berikutnya yang terkait dengan materi yang akan dipresentasikan, saya amati berbagi aksi nyata budaya positif ya. Dugaan saya ada hal-hal baru yang ditemukan oleh Ibu Juwita atau Ibu Rina, mungkin peta-peta baru bagaimana kita berinteraksi dengan mungkin sesama kita, dan yang lebih penting berinteraksi dengan anak-anak kita yang dulunya dimungkinkan zaman dulu perlu dalam tanda petik itu lebih cenderung ke behavioris ya, dengan diulang berkali-kali supaya anak itu patuh ya. Tetapi dengan model-model yang mungkin dipresentasikan akan disampaikan ini disebut dengan budaya positif, tidak diulang kali tetapi mungkin menumbuhkan kesadaran pribadi, motivasi internal yang diperkuat sehingga anak-anak bertindak, berperilaku di sekolah ini menjadi lebih positif ya, atas kehendak dan kemauan sendiri. Saya yakin kalau motivasi internal itu bisa ditumbuhkan, pembelajaran itu akan lebih dimudahkan karena minat motivasi ya dari anak itu sendiri, dan tentunya ketika dia ingin berprestasi, saya pikir anak-anak itu akan mencari cara agar bisa berprestasi. Yang terakhir Bapak Ibu, budaya positif ini tidak berhenti pada ruangan ini, tapi harapan saya bisa diimplementasikan dalam keseharian kita sehingga kurang lebih 860 anak itu memiliki budaya positif dalam bertindak, berperilaku ya, seperti yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Rina dan Ibu Juwita. Mudah-mudahan acara ini lancar dan upaya atau ikhtiar ini selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada buku. Oke, Bu Basuki, Retno. Tahap kedua, mungkin Bapak Ibu kalau bilang sudah memberikan satu masukan tentang disiplin positif menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu udah pernah ngelakuin belum ya? Kalau Ya, sudah, boleh. Terus kira-kira modalnya apa sih yang bentuk disiplin positif yang Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira untungnya apa? Bisa sekalian? Kayak yang ini, Bu Rina. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Yuk, yang kedua sudah belum?
Sudah belum? Dan kemudian apa untungnya? Bebas. Yang pertama kalau sudah sini saya bantu. Bisa saya bantu Bapak Ibu yang belum menempelkan. Masa ya? Udah Bapak Ibu sama untungnya. Nah, di sini sudahkah kita melakukan disiplin positif? Nah, Bapak Ibu sudah kah? Terkadang yang kita nggak tahu kalau itu ternyata sudah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sekolah biar contohnya nih, kita melakukan pembiasaan ini ya, global dalam sekolah kita melakukan pembiasaan di sekolah itu sudah salah satu disiplin positif karena rutin kita lakukan, sudah terjadwal dan itu hal yang positif. Nah, itu kemudian upacara bendera itu juga termasuk disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru kalau di kelas sedangkan melakukan disiplin positif, contohnya seperti apa? Mungkin bisa memberikan contoh yang tentang disiplin positif yang sudah Bapak Ibu guru lakukan. Nah, yang ketiga, apakah untungnya apakah untungnya kita melakukan disiplin positif? Nah, yang kedua mana? Saya bisa tempelin. Yang kedua. Apa untungnya? Kalau masih di satu kertas apa itu? Kertas yang koordinasi. Ini yang kedua. Ini untungnya berarti yang ketiga. Sudahkah melakukan disiplin? Sudah dilakukan. Gabungnya di satu semua. Ini yang kedua. yang kedua. Ini untungnya. Sudahkah? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga apa tadi? Untungnya. Apakah untungnya jika kita melakukan disiplin positif? Oh, itu diberi satu di situ. Enggak apa-apa kalau gitu. Oke. Dari tulisin aja dalam satu nomor satu. Itu semua. Iya siap. Oke, mari Bapak Ibu kita tusuk lagi. Ya. Dari SPR ya. Kayak ulangan juga jadinya. Ini sudah. Udah dibantu. Iya. Maaf ya, ini coretan. Gimana Bu Retno? Mau dibantu? Maaf ya, ini semuanya ada di sini. Nomor 2 juga. Nomor 2.
Saya bacakan ya Bapak Ibu, ini yang nomor 1, apakah itu disiplin positif? Ada yang mengatakan disiplin yang langsung memberikan contoh real. Ya, kemudian ada lagi, apakah itu disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kemudian menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan anak yang hebat dan berkarakter. Ya, bagus-bagus ya. Disiplin yang sesuai dengan aturan dan kesadaran. Betul ya. Usaha positif untuk mendisiplinkan siswa. Betul sekali, untuk mengikuti aturan. Nah, kemudian sesuatu yang dibangun atas dasar kesadaran untuk menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. Iya. Peraturan yang secara langsung tidak tertulis namun dari diri pribadi yang harus menerapkan suatu kedisiplinan secara positif. Kemudian satunya dilakukan secara secara konsisten terhadap hal yang positif. Suatu cara untuk mengubah perilaku yang sesuai aturan, tetapi juga menyadarkan orang tersebut bahwa tidak hanya untuk mentaati peraturan tapi perilaku positif lainnya. Oke, jadi dari kesimpulan ini lebih kepada perilaku ya Bapak Ibu ya, perilaku positif yang harus dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu kalau kita ambil kesimpulan dari yang telah dibuat Bapak Ibu guru di sini. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, bagus-bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, sudahkah kita melakukan disiplin positif? Nah, di sini sudah rata-rata sudah ya. Sudah pernah insya Allah on time masuk kelas, selalu memberikan positif feedback ya. Kemudian sudah dilakukan, untungnya tidak melanggar aturan yang ada waktu masuk on time. Ini masalah ketepatan waktu masuk ke kelas berarti nih Bapak Ibu ya, karena guru itu untuk ditiru katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masuknya on time, anak-anak otomatis sudah tahu nih, guruku itu selalu tepat waktu, berarti aku harus datang sebelum guru datang. Jadi seperti itu. Sudah masuk tepat waktu, datang tepat waktu. Masalah itu juga karena bangun pagi dan menciptakan 5S, senyum, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Dengan bangun pagi dan terbiasa untuk mengucapkan salam dan bertanya kabar pada saat masuk kelas, serta melakukan 5S. Nah, 5S-nya selalu dilakukan itu disiplin positif ya Bapak Ibu, karena kita melakukan, kalau kita melakukannya secara rutin, teratur, dan itu menjadi suatu kebiasaan yang positif dan ditiru oleh anak didik kita. Nah, kemudian apakah untungnya kita melakukan disiplin positif? Di sini tadi ada yang tercantum ya, bergabung. Teladan bagi murid yang diharapkan bisa membentuk karakter siswa. Berarti mengikuti ya apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Dapat membangun kebiasaan yang sudah menjadi nilai yang tertanam baik dan menjadi role modal baik peserta didik. Ini kayak resep obat nih. Kemudian untungnya melakukan disiplin positif yaitu bisa menjadi kebiasaan yang dapat menyadarkan kita bahwa disiplin positif itu penting, bukan hanya sekedar mentaati peraturan tapi juga merupakan baik kepada diri sendiri. Ya. Untungnya siswa sungkan jika terlambat masuk pada jam pelajaran saya. Sungkan jadinya ya Bapak Ibu karena gurunya sudah datang tepat waktu. Jadi kalau dia terlambat, dia merasa iya, sungkan jadinya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Sudah kita
menjawab 3 pertanyaan di sini. Selanjutnya pengertian disiplin. Tadi sudah kita jabarkan sih, dan kita sudah paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengertian disiplin itu ya Bapak Ibu ya. Dengan yang sudah Bapak Ibu terapkan, ternyata oh saya sudah melakukan disiplin positif. Nah, tetapi di sini saya kasih tahu juga pendapat dari si Diana Gossan tentang disiplin positif. Diana Gossan menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Ya, kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tentunya kalau kita sudah melakukan disiplin, apa yang aturan-aturan yang berlaku, berarti kita tahu mana kesalahan dari disiplin tersebut atau kekurangan dari disiplin tersebut dan mana yang harus diperbaiki dari disiplin tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan belajar. Walaupun itu satu disiplin yang harus terus dilakukan. Oke, selanjutnya tujuan disiplin positif. Silakan Bu Rina. Oke. Kalau sudah dari tadi yang dibilang sama Bu Jupita tentang disiplin positif, tujuan disiplin positif adalah murid menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Salah satunya, tadi seorang ibu menuliskan di sini, keuntungan dari melakukan disiplin positif, siswa akan sungkan jika terlambat masuk pada jam pelajaran saya. Berarti, si guru ini sudah memberikan satu contoh baik yang akhirnya anak itu menjadi sungkan. Kita berharap bahwa selama ini kan, kayak tadi Bu Jupita bilang, kalau kita pakai helm, maka helm itu dipakai karena apa? Berarti kan ibu bilang, daripada ntar ketangkap polisi, daripada ntar dipakai pandu gitu kan ya? Ogah kan, nggak mau, itu berarti dari luar. Kemudian kalau tiba-tiba gini, enggak sih, selain peraturan, ya gimana lagi ya, banyak banget tuh yang intinya kebanyakan sih dari luar. Tapi kalau itu dari luar akan mengerikan. Mengerikan apa? Kalau peraturannya tiba-tiba, misalnya salah satunya anak saya kebetulan akan jadi polisi. Terus dia bilang, alah nanti kalau ketemunya sama Pak Andu nggak pakai helm, jadi aja gurunya. Itu kan repot urusannya. Kita berharap, saya sih ngeliat gini, salah satu guru 81 namanya Pak Mirja. Pas di jalan-jalan, Pak Mirja mau kemana? Ke depan. Depan mana? Depan situ. Jembatan, iya. Pakai motor, iya. Mau ngapain? Beli nasi padang. Yalah ganjen amat sih pakai helm. Ini mahkota Bu Rina. Kalau tiba-tiba saya nggak sengaja jatuh, terus kena batu, lewat deh saya. Jadi Pak Mirja itu pakai helm karena apa? Ya jaga diri saya. Itu yang kita harapkan salah satunya. Jadi memang hidup dari anak itu sendiri. Penghargaan bukan karena saya disuruh orang, tetapi memang dari dalam diri mereka sendiri. Itu tujuan dilakukannya disiplin positif. Yang kedua, kita akan memiliki motivasi yang berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ya nilai yang memang kita pahami selama ini. Dan yang berikut, bahwa murid itu akan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Pak Mirja itu salah satunya yang tadi saya bilang, menjunjung tinggi apa yang saya hargai, bahwa kita sudah diberikan sama Allah, kita diberikan sama Tuhan kayak begini. Jadi bukan berarti ya udahlah aman cuma sampai depan. Orang nggak tahu ya, kapanpun mati bisa ya. Hari ini saya lagi ngomong tiba-tiba, gitu kan nggak tahu juga gitu loh. Jadi saya mungkin pada saat pertama kali ya sini bismillah dulu. Paham ya Bapak Ibu maksud tujuannya kenapa disiplin positif? Iya. Oke, kita lanjut Bu berikutnya. Nah, oke. Dan di sini sih kita berharap kalau kita bicara masalah disiplin berarti berhubungan dengan kita sebagai pendidiknya. Kalau posisi pendidik di sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara, silakan. Oke, menurut banyak sekali ya di dalam pembelajaran guru penggerak ini, ternyata Ki Hajar Dewantara ini banyak banget kata-katanya Bapak Ibu. Saya baru tahu nih setelah belajar di sini. Dan di sini dia mengatakan posisi pendidik itu apa sih? Diambilkan contoh sebagai petani. Sebagai petani, jadi guru itu adalah sebagai petani. Padi itu diibaratkan sebagai muridnya. Nah, kalau seorang petani menanam padi, berarti dia akan merawat padi ini supaya tumbuh dengan baik. Nah, merawatnya bagaimana? Bisa memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Demikian pula lah kita sebagai seorang guru tentunya akan merawat anak-anak didik kita ini dengan memperhatikan dari karakternya, kemudian dari
sikap-sikap yang harus kita berikan kepada anak ini semua akan kita tuntun. Kemudian kita juga sampai mengulas apa sih potensi ya anak didik kita ini sampai sebegitunya. Dan kita memperhatikan juga masalah apa yang dihadapi anak kita ini sehingga dia tidak bisa mengeluarkan potensinya. Nah, inilah kita sebagai seorang guru, seorang pendidik di sekolah ini. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu adalah seperti petani yang selalu menjaga padinya, merawat padinya supaya padi ini tumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu guru, saya rasa sudah melakukan ini semuanya dan saya yakin saya juga memantau melihat ya Bapak Ibu guru di sini walaupun sudah pensiun mendekat tetapi semangatnya luar biasa. Ya, seperti Bu Eti ya semangatnya luar biasa. Ya, walaupun sudah mendekat pensiun. Ini yang hal-hal yang saya juga harus tiru dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini semua berhubungan Bapak Ibu tentang disiplin positif tadi. Jadi dari disiplin positif itu ke motivasi, hukuman dan penghargaan yang akan kita jelaskan di sini semua menyatu nanti kepada menjadi budaya. Ya, menjadi suatu budaya positif. Kalau budaya itu kan berarti sudah menjadi karakter ciri khas dari kita, sekolah kita, ya. Nah, seperti Saya bisa itu. menambahkan sedikit Bu Jupita? Ya, sekarang Oke. silakan. Back dulu dong sebentar. Oke. Oke. Jadi gini, kalau mungkin tadi Bu Jupita bilang bahwa Ki Hajar Dewantara bilang bahwa kita hendaknya menuntun. Menuntun di sini artinya kita juga sebagai pengontrol. Jadi bukan cuma sekedar menuntun, kita mengontrol kan, dikasih obat, dikasih pupuk. Jadi harapannya kita akan menjadikan satu motivasi bahwa melakukan satu kebaikan itu bukan gara-gara dari pengen dapat imbalan, pengen dapat penghargaan atau takut. Saya nggak tahu nih Bu Indri, mungkin Bu Indri kan tadi bilang keuntungan adalah siswa sungkan. Dia sungkan ini karena dia takut sama Bu Indri atau Bu Indri itu ternyata saya pernah ngeliat kalau masuk bawa coklat. Jadi setiap anak yang masuk kontak begitu coklat. Jadi ada juga anak yang berharap karena coklat. Saya sih berharapnya bahwa budaya positif yang diberikan sama Bu Indri salah satunya bukan karena imbalan, bukan karena Coklatnya. takut ada sesuatu hukuman, tapi kita berharap dari diri kita sendiri. Nah sekarang coba kita lihat aja deh buat diri kita sendiri deh. Saya tanya deh Bapak Ibu, yuk. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak? Apakah nomor Ini. 1 ini? Ini nggak sih? Oh, tidak. Yakin. Tidak ingin ditegur oleh atasan. Siapa tahu ya kan pengen disapa Pak Joko, ya. Kemudian yang kedua, tidak ingin mendapat surat peringatan. Apalagi? Nggak mau ya surat cinta ya? Iya. Oke. Karena nggak mau mendapat surat peringatan, jadinya ini ya. Ini berarti karena dihukuman ya? Kita nggak akan melakukan kegiatan ini karena ini merupakan satu hukuman. Oh enggak deh. Yang ketiga, ini Ingin nggak sih? mendapatkan pujian dari atasan. Ya, Yang ingin berikut. dipuji. Kemudian ingin mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Tapi guru berprestasi itu mendapatkan bisa untuk kenaikan pangkat loh Bu Eno? Oh enggak, berarti guru 81 juga bukan karena kepengen dapat imbalan ya. Kalau yang ini? Ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Iya, pasti. Iya, Iya mantap. dong. Kalau gurunya aja udah kayak gini pasti muridnya lancar lah. Lanjut. Ingin menghargai diri Anda sendiri. Iya. Yang berikut. Sebagai teladan bagi murid-murid. Iya. Iya. Berarti karena guru 81 itu berarti saya bisa simpulkan keuntungan siswanya sungkan di pelajaran Bu Indri bukan gara-gara nomor 1 dan nomor 2, apalagi 3 dan 4, tetapi karena 5, 6 dan 7. Iya. Itu Ibu membangunnya. Mudah-mudahan akan terus menular ke kelas-kelas lain ya Bu. Karena ada tuh di kelas saya tuh rada-rada anaknya nggak mau masuk. Jadi motivasi ini ternyata ada dua ya datangnya. Ada yang datang dari luar, ada yang datang dari diri sendiri. Nah, kalau yang datangnya dari luar bisa kita lihat ya. Nomor 1 dari mana nih? Dari luar. Ya, tidak ingin ditegur oleh atasan. Ini dari luar. Kemudian tidak ingin mendapat surat peringatan. Ini motivasi dari luar. Ingin mendapatkan pujian dari atasan. Ini motivasi dari luar.
ingin mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Ini juga motivasi dari luar. Kalau biasanya motivasi dari luar ini menjalankannya tidak semangat ya Bapak Ibu, ada seperti keterpaksaan. Ya, tetapi kalau dia datangnya dari diri kita sendiri, motivasi dari diri, seperti yang 567 ini, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, ingin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, ini dengan senang hati untuk menjalankannya. Sepakat seperti itu ya Bapak Ibu? Sepakat. Oke, kita lanjut. Penghargaan dan hukuman. Silakan Bu Rina. Oke, kalau tadi Bapak Ibu sendiri sudah bilang bahwa kita punya motivasi, kita akan menjadi orang yang bisa menghargai diri kita sendiri sehingga timbullah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kadangkala kita sebagai guru tuh suka lost control. Ada yang kita lakukan, biasanya kita memberikan hukuman. Kayak tadi saya bilang, oh udah deh kalau kayak gini caranya saya nggak mau masuk nih, nggak mau ngajar nih. Itu kan satu hukuman. Biasanya hukuman itu akan memberikan identitas yang gagal. Tetapi kalau saya memberikan dalam bentuk konsekuensi, ada dua kemungkinan. Bisa jadi sesuatu yang identitas sukses, tapi agak sedikit lebih menekan. Sedangkan kalau kita memberikannya dalam bentuk restitusi, maka akan identitas suksesnya anak sadar dengan sendirinya. Contoh, kalau di sini mungkin kalau saya berikan hukuman, pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kamu nggak rapi, kamu nggak selesai, saya nggak akan masuk. Berarti kan kalau saya berikan hukuman tidak nyamannya untuk jangka waktu panjang. Mereka deg-degan. Pokoknya kalau setiap pelajaran Bu Rina gue harus on time, gue harus pakai sesuai aturan. Itu menjadi jangka panjang dan bisa bilang tuh guru killer banget ya, tuh guru banyak banget di aturannya. Itu bikin mereka mindsetnya jadi negatif. Tapi kalau identitas sukses, saya cuma berikan dampaknya mungkin cuma menurut kalian ini hari ini telatnya jam segini, ya udah deh berarti habis nih jam pelajaran saya, berarti cuma sebentar, cuma saat itu doang. Tapi kalau saya bilang gini, maunya gimana kalau begini terus, mau kehilangan jam pelajaran biologi, mereka mikir kan, dia nggak masuk, Bu Rina ngambek, lah kapan belajar biologinya? Maka itu yang dibilang dengan nama restitusi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang masih bingung? Karena saya yakin kalau hukuman tadi saya ngomong tersakiti. Kalau konsekuensi, udah saya nggak ngajar, tidak nyaman. Tapi kalau saya bilang gini, oh ya sudah, saya harus belajar biologi. Minimal kalau Bu Rina nggak masuk, saya belajar sendiri. Itu menjadi satu penguatan. Oke? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Ya. Untuk hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu, karena ini juga sering kita lakukan, hanya saja kita tidak bisa mengatakan membandingkan ini hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman, hukuman itu biasanya, makanya kalau di sini dikatakan itu merupakan identitas gagal Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hukuman itu sangat bisa menyakiti siswa dan bisa berlangsung hanya sementara. Tetapi kalau konsekuensi, dia bisa menjalankan sesuai dengan melakukan hukuman itu sesuai dengan apa yang seharusnya ya yang dilakukan. Contohnya seperti antara misal aku ambil seorang guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ini memberikan tugas kepada anak didiknya. Tetapi ada anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Guru bahasa Indonesia ini menghukum anak itu dengan memberikan ganjaran lari lapangan, misal disuruh lari lapangan. Udah kamu lari, kamu nggak ngerjain tugas. Sana lari lapangan, 10 putaran pula ya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman Bu? Kenapa hukuman? Nggak ada korelasinya ya. Bahasa Indonesia pelajaran yang membuat kesimpulan ya atau membuat sebuah karangan, tetapi dikasih hukuman apa? Lari lapangan. Nah, misalnya seorang guru olahraga memberikan tugas kepada anak didiknya menggambar 4 sehat 5 sempurna misal, tetapi ada anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Udah kamu lari lapangan 8 putaran, karena olahraga 8, hitungannya sampai 8 ya, 8 putaran. Nah, dia lari tuh. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Guru olahraga nyuruh anaknya
Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Tidak menggambar. mengerjakan tugas, menggambar 4 sehat 5 sempurna. Hukuman. Karena nggak ada korelasi sama kesalahannya. Tidak ada korelasi dengan kesalahannya. Terus kalau biar menjadi satu konsekuensi yang harus dilakukan sama guru olahraganya apa? Membaca. Tadi meminta anak untuk menggambar. Nah, dia suruh menggambar 4 sehat 5 sempurna. Ini termasuk kepada konsekuensi. Kenapa? Karena dia pelajaran olahraga, bisa saja itu adalah pemanasan disuruh. Biar tangan Ya, lemas. pemanasan. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sampai di situ paham ya? Nah, ini Bapak Ibu. Tindakan guru nih yang sering nih di kelas. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ia terlambat ke sekolah. Itu Hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tapi kalau yang nyurinya Pak Iqbal nggak apa-apa. Nah, itu maksudnya konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kan Pak itu guru olahraga. Tapi kan terlambatnya di sekolah bukan di pelajarannya Pak Iqbal. Gak ada korelasi. Nah, jadi hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Siapapun gurunya. Tetap hukuman. Iya, oke. Good. Berarti Bapak Ibu sudah Berarti paham ya? Sudah bisa ya Bapak Ibu untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi mulai dari sekarang kita memberikan yang mana nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita sepakati ya Bapak Jadi Ibu. nggak sakit hati anaknya ya. Jadi jangan nanti anaknya tidak mengerjakan tugas disuruh bersihkan toilet ya. Oke, kemudian ke penghargaan. Penghargaan yaitu bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Nah, ini sudah sering kita lakukan juga ya Bapak Ibu, misalnya nilainya bagus. Kita dengan spontan memberikan penghargaan karena senangnya kita ya, kalau berarti kita merasa berhasil nih mendidik anak kita nih. Otomatis kita memberikan bentuk-bentuk pujian. Kemudian yang berikutnya. Paling gini Pak, Tunggu sebentar. Mungkin untuk penghargaan kalau sini dilihat lebih mengarahnya meningkatkan rasa percaya diri. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena penghargaan itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Karena anak itu, misalnya kita nggak mungkin ya kalau kita ngasih coklat, ngasih habis lah, no ada hepeng kalau kita bilang. Berapa TKD nih keluar mulu kan? Kita nggak akan seperti itu. Maka harapan kita sih, setelah saya belajar CGP ini, pada saat kita memberikan penghargaan, berikanlah penghargaan itu dalam bentuk satu kalimat yang membangun rasa percaya diri mereka. Jadi penghargaan ini tidak bersifat buruk. Jadi bukan penghargaan yang mematikan, yang malah membuat mereka begitu, anak, kamu pintar loh, kamu ngumpulinnya sering, berarti nanti dapat di rapotnya gede. Itu anak sudah ada mindsetnya. Jadi setiap itu hanya itu yang dia kejar. Maka harapannya adalah kita bilang, kamu ngumpulin on time, nilai bisa bagus, kamu bisa lebih paham nggak? Yang ini nggak paham Bu, oh nggak paham, yuk bisa diceritakan lagi, kita belajar lagi bareng. Itu akan membangun motivasi mereka. Jadi harapannya jangan berikan lagi penghargaan dalam bentuk hadiah. Harapannya adalah dalam bentuk motivasi yang membangun diri mereka. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Satu, dua, tiga.
Bukan berarti saya tidak mau, Mak. Kalau kita mengajar dengan cara seperti ini, aku juga nggak nyaman. Jadi, untuk pelajaran saya lanjutkan kalau jadi harus gimana ya? Kelasnya? Sip. Ini mana? Kalau begini kan? Ya, dari mana biasanya? Saya bisa berarti sampai bawah. Saya beri waktu 10 menit. Berikan perasaanmu bahwa sudah siap menerima pelajaran biologi. Kalau belum, ya udah nggak. Kalau nggak lanjut, ya jangan dulu. Siap? Baik, satu masih 10 menit. Iya. Kalau yang saya lakukan tadi, itu kan sebenarnya kita akan menumbuhkan ada motivasi eksternal sama internal. Nah, kadang-kadang motivasi eksternal itu ada yang bisa menjadi identitas yang gagal, tapi ada juga identitas yang sukses. Salah satunya yang membuat menjadi identitas gagal jika pengontrol yang dilakukan oleh saya sebagai seorang guru itu bersifat sebagai penghukuman. Ini maunya apa sih? Itu jadi menghukum. Kemudian kalau membuat dia merasa bersalah, terus aja begini sampai saya bilang, "Ini enaknya diapain nih anak?" gitu. Karena pada saat saya ngomong tuh dia malah ngebuang sampah. Sebenarnya diapain nih? Jadi bikin seseorang itu menjadi merasa bersalah. Tetapi kalau mungkin saya ngelakuinnya dengan cara yang berbeda di kelas ini, saya ngobrol sama mereka, mungkin saya akan jadi teman dan saya akan bilang, emang enak kalau begini. Tapi itu yang masih saya lakukan adalah yang identitas gagal. Bisa mungkin Bapak Ibu berikan masukan kira-kira bagaimana nih kalau teman, seperti apa yang harus saya lakukan? Pemantau. Jadi saya cuma ngelihat dan yang terakhir manajerial. Manajerial itu adalah kita yang memanage supaya anak tidak merasa bersalah, tetapi mau menyadari akan kesalahan dia sendiri. Mungkin bisa lanjut dulu, Bu. Nah, manajerial itu nantinya akan melakukan satu segitiga restitusi. Oke, di sini ada segitiga restitusi di mana setiap penyelesaian akan disepakati dalam guru penggerak. Kita menyepakati untuk menggunakan ini Bapak Ibu. Dan kita juga melakukan praktek aksi nyata di luar dari sini, membuat video menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama kita mulai dari alasnya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini membuat pertanyaan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita mulai dari kata-kata ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Mungkin dia mensobek kertas temennya, ya kan? Atau dia sedang membullying temannya. Walaupun itu membullying dalam status membullying teman, kita harus menstabilkan identitas dulu. Ya, dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian ke atasnya lagi, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita melakukan validasinya. Seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dia mau minta buku, minta catatan temennya, tetapi tidak diberikan. Sehingga apa? Dia sobek itu sampul mungkin ya, misalnya sampul temennya dia sobek dengan alasan-alasan yang dia punya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menstabilkan dulu, memvalidasi dulu ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau keyakinan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin di keyakinan apa yang ingin kamu dapatkan? Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakan-tindakan yang salahnya,
kemudian memberikan keyakinan kepada anaknya. Nah, oke, mungkin Bu Rina bisa menambahkan. Paling gini, dari cerita tadi, dari video saya, bisa balik sebentar ya Bu. Dari video yang tadi kan kita udah tahu ya kasusnya seperti itu. Dari videonya maaf, yang segitiga tadi itu kotak. Nah, ya, terlalu ke belakang Bu. Mohon maaf, ke belakang terus. Nah, balik tadi satu lagi. Nah, ini. Ya ini. Kalau tadi Bapak Ibu lihat kan ya kayak gitu. Kira-kira kapan sih saya menjadi seorang penghukum? Pada kalimat mana ya di video saya yang menyatakan bahwa saya jadi penghukum banget nih? Dari video yang kedua, yang pada saat anak itu saya tidak nyaman sehingga akhirnya saya keluar karena kelasnya kotor. Kalau yang pertama kan gara-gara baju, kalau yang kedua kan gara-gara kotor. Kira-kira kapan saya menjadi penghukum buat mereka? Enaknya diapain ini? Enaknya diapain nih ya, gitu. Itu jadi penghukum. Kalau kita menjadi orang pembuat rasa bersalah, itu bukan membuat rasa bersalah. Bisa lihat, mau dilihat Atau mau diulangi lagi videonya? Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu ngerasa bahwa itu penghukum, kita cut dulu ya. Kenapa nggak dikembalikan? Ini kalimat apa? Bisa dicampur. Iya. Nah, ini kelas apa TPA ya? Itu kira-kira sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Kapan saya menjadi penghukum? Bukan berarti saya tidak mau, Nak. Kalau kita mengajar dengan cara seperti ini, kami juga nggak nyaman. Jadi, mohon untuk pelajaran saya lanjutkan. Kalau Ini kalau saya tidak akan masuk kalau kelasnya kotor. Oke, lanjut. kalau begini enak, ya dari mana biasa aja kali. Saya bisa kembali sampai dulu. Saya tunggu, saya beri waktu 10 menit. Ini penghukum juga. Berikan kelas 1 bahwa sudah siap menerima pelajaran biologi. Kalau belum, kalau lanjut, siap. Baik, satu kasih 10 menit. Berarti di kegiatan yang saya lakukan lebih banyak cenderungnya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kira-kira sebagai temannya ada nggak? Nggak ya? Nggak juga ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang mencoba untuk mendekati itu nggak ada ya? Iya, nggak ada juga temannya nggak ada. Terus kalau sebagai pemantau ada nggak? Melirik. Enggak ya? Mantau doang enggak? Malah yang ada nyalain kan? Yang lebih mengarah ke sana. Kemudian, nah ini yang sering terjadi. Yang saya lakukan juga seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk melakukan hal yang lain, yaitu saya mencoba untuk menjadi manajer buat mereka, sehingga aman buat saya, tidak bikin darah tinggi naik, buat mereka juga nyaman, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Salah satunya adalah menstabilkan identitas. Salah satunya, mungkin saya akan melakukannya gini. Kalau melihat kelas kita kotor, saya nggak akan langsung bilang, ini apa nih salah? Enggak, saya akan coba ganti. Kelas ini bukan satu-satunya kelas yang sering melakukan ini. Kelas lain juga. Kira-kira harus bagaimana? Itu yang kegiatan penstabilan identitas yang saya lakukan. Yang kedua,
validitas tindakan yang salah. Kebanyakan kalimatnya gini. Mungkin saya akan menggunakan kalimat kata yang kedua. Ada nggak sih cara yang lebih efektif supaya kelas ini berjalan dengan baik? Saya nggak ngomel, saya gimana? Mereka nggak akan merasa terhakimi kan ya? Iya. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan keyakinan. Ini kesepakatan apa nih yang bakal kita bikin sehingga nggak perlu lagi setiap masuk saya ngomel, pembelajaran langsung jalan. Itu yang saya lakukan sekarang. Di kelas-kelas manapun saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, tidak dengan perasaan memaksa, tetapi saya akan bilang satu kata kunci saya yang biasa saya gunakan adalah ini bukan satu-satunya yang biasa melakukan ini. Jadi dia ngerasa bahwa setiap orang itu pernah melakukan hal yang sama. Tuh. Bukan satu-satunya. Itu kalimat keywordnya. Yang kedua, bagaimana cara efektif. Itu sebenarnya jadi kita ngasih tahu itu caranya nggak benar, maka kita ngasih tahu. Tapi ngasih tahunya biar mereka mikir sendiri. Dan yang terakhir, kebiasaannya saya menanyakan keyakinan. Apa sih? Biar itu hidup, biar itu keluar dari diri mereka, bukan dari saya. Karena setiap orang, dilanjut. Karena setiap orang punya 5 kebutuhan dasar. 1, survive, yaitu buat mereka butuh sesuatu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka butuh makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Kalau mereka aman di sekolah, gurunya nggak ngomel, sekolah akan menjadi satu idaman. Dia akan selalu datang ke 81. 2, setelah survive, maka dia butuh untuk disayang. Jadi kalau saya ngomelin mulu, ya Allah, ibunya nggak pernah nerima kita deh. Maka kita mencoba untuk bahwa mereka akan diterima di sekolah ini. Dan mereka bagian dari 81. Jadi yuk, karena bagian 81, jangan kotori 81. Masa kamu mau tempatmu sendiri kotor? Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan. Saya percaya deh kelas ini bisa dijaga kalau kamunya bisa menjaga juga gitu loh. Ini kebutuhan akan pengakuan dia. Yang berikut, senangan. Boleh sih bercanda. Itu di kelasnya yang 12 IPA 3 itu kenapa banyak kotoran? Bukan gara-gara sampah yang makanan, tapi mereka sering main ini perang-perangan. Jadi tuh kertas diikat, digulung-gulung, kayak ditekuk begini, pakai karet. Jadi mereka, itu berikan satu masukan ke mereka bahwa hal ini sebenarnya nggak masalah. Cuma jadi masalah karena 1, kertasnya ngambil kertas orang. 2, begitu jatuh nggak dikumpulin. Jadi ya mereka bilang, lucu bu, apalagi pas ada yang kena, aduh, lucu bagi kamu tapi menyakitkan orang dan bikin kotor gitu. Itu saya berikan satu pemahaman biar mereka berubah. Yang terakhir, jadi sudah 5, kebebasan. Terakhir, yang kebebasan. Nggak masuk ya, freedom. Kebutuhan kebebasan, bahwa dia suka mencoba-coba. Itu yang kejadian anak apa satu, suka nyoba-nyoba. Ini kira-kira bakal gimana nih? Tapi kalau ternyata itu boleh bebas, kamu boleh main, tapi mainanmu ada aturan, mereka akan berpikir. Jadi inti pada dasarnya, kalau kita jelaskan, saya simpulkan ke berikutnya. Sedikit ya, sedikit. Oke. Untuk menambahkan saja dalam 5 kebutuhan dasar ini tadi kita kan ada segitiga restitusi ya, menstabilkan, memvalidasi, dan menanyakan. Nah, kita memvalidasi ternyata anak-anak ini ada kebutuhan 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan yang ini harus kita validasi. Itu tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Rina, ya, kebutuhan bertahan hidup seperti ini ada makanan, kesehatan, rumah, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dekat anak terlambat nih sekolah. Kita memvalidasi tindakannya dulu. Bervalidasi bagaimana? Menanyakan. Bisa saja dia itu terlambat ke sekolah karena jualan dulu atau bantu mamahnya dulu. Karena kalau tidak membantu mamanya merapikan jualannya, mereka bisa tidak mendapatkan makan, ya. Jadi kita di sini dituntut untuk memvalidasi dulu. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini ada rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian. Anak kita itu ada yang tidak menerima kasih sayang, sehingga dia cari perhatian di sekolah, ya, sama temannya, sama guru. Ada yang
mencolek-colek. Nah, seperti itu. Dan ini harus divalidasi. Tanyakan dulu, bisa saja dia memang butuh kasih sayang karena dia tidak dapat di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan pengakuan ini, pengakuan ya, diakui prestasinya, didengarkan, dihormati. Nah, ini yang sering terjadi seperti bullying. Karena dia pengen diakui kuat. Ya, pengen dia tuh diakui bisa mengkontrol ya teman-temannya, sehingga terjadilah seperti ini ya, kebutuhan kekuasaan atau pengakuan. Nah, ini yang harus kita validasi dari tindakan segitiga restitusi tadi. Kemudian bisa saja karena kebutuhan akan kesenangan. Nah, terkadang anak didik kita itu supaya dia senang, dia bully temannya untuk kesenangannya sendiri. Kalau temannya sudah menangis, dia bahagia. Terkadang menurut kita itu candaan yang tidak masuk akal. Tapi anak didik kita sering melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia di luar dari nalar kita. Nah, ini yang harus kita validasi terhadap anak didik kita. Karena bermain, iseng, suka bercanda, melucu. Nah, ini menikmati semua itu untuk mencari kesenangan. Oke. Yang berikutnya tentang kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Mandiri, freedom itu tentang mandiri, kemandirian, memiliki pilihan, tidak dikekang orang lain, suka mencoba-coba. Nah, dari inilah ya yang harus kita, ternyata ini yang harus kita validasi. Karena anak didik kita itu membutuhkan kelima ini. Ya, kita harus memvalidasi tindakan-tindakannya dulu untuk mencari untuk meyakinkannya. Kita sebagai guru memberikan keyakinan kepada anak didik kita. Oke, selanjutnya silakan. Kalau kita simpulkan bahwa disiplin positif ini yang dibuat oleh William Glasser, bisa dibilang bahwa penekanannya itu orang tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Contohnya gini, kalau saya bilang, ibu silakan apapun yang ada di tangan ibu boleh simpan apapun, ibu pegang erat-erat. Saat itu saya akan bilang, apa tuh isinya? Mau tahu banget. Apakah ibu akan membuka? Saya bilang, buka dong, pengen tahu isinya. Dibuka nggak? Enggak. Kenapa nggak dibuka, Pak? Rahasia. Saya kasih 100.000. Enggak. Bapak nggak usah minta. Kan biasanya kan orang minta 100.000 dong. Ini enggak, saya kasih. Mau nggak 100.000? Tetap enggak. Kenapa nggak mau? Gimana ya? 100.000 loh. 100.000 loh. Nggak mau juga. Bapak nggak boleh di 81. Mikir tapi kan pasti akan mencari satu alasan kenapa sih harus saya buka gitu loh. Jadi sebenarnya pengontrolan itu ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin Bapak akan bilang, besok nggak boleh PPL 81 loh. Gila susah banget nih nyari PPL, mikir kan. Terus enggak, tetap aja nggak mau. Tapi setelahnya Bapak akan mencari tahu kan gimana caranya, jangan sampai nih ibu posisinya di mana kok bisa menyebabkan saya tidak lagi PPL di 81. Cari kan, pasti ngomong ke Bu Reni, masa saya diginiin gitu kan ya. Berarti tetap yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, itulah yang menjadi makna disiplin, bahwa belajar itu belajar merupakan kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Dan disiplin positif ini bahwa setiap perilaku yang berlangsung akan memiliki tujuan. Dan karena memiliki tujuan, ada yang mendasari. Berdasarkan teori motivasi yang mendasari 3 hal. 1. Menghindari hukuman. 2. Mendapatkan imbalan. Yang keduanya berasal dari luar diri. Tapi kalau dalam diri adalah menghargai diri sendiri. Semuanya ini merupakan nilai kebajikan universal. Kalau kebajikan itu terjadi, maka kita akan buat keyakinan kelas. Dan sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya kolaborasi. Supaya nggak menjadi satu tekanan, maka kita harus melakukan kolaborasi. Tapi ada kenapa harus begini, kenapa ini boleh, kenapa ini enggak. Harus ada pilihan-pilihan lain supaya tahu kesalahannya di mana. Dan biasanya guru itu umumnya menjadi posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2. Tapi saya harap dengan saya belajar bareng di CGP sama teman-teman saya sekarang sering ke ibu bapak, kita akan rubah bahwa kita kontrolnya di sekolah ini untuk membuat budaya positif bukan nomor 1 dan 2,
Berharap sih bisanya nomor 5, tapi kalau belum bisa ya udahlah 3 dulu dan 4. Sedikit demi sedikit kita rubah biar bisa menjadi manajer dengan cara menerapkan segitiga restitusi. 1. Penstabilan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Nggak selalu berpikir bahwa kesalahan itu di murid. Nggak selalu berpikir bahwa kita paling benar. Enggak. Dudukin, dengerin cerita muridnya apa, kita gali sehingga kita bisa menanyakan satu keyakinan. Karena kalau kita punya keyakinan, keyakinannya apa? 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Penguasaan. 2. Kasih sayang dan diterima. 3. Kesenangan. 4. Kebebasan. Dan ini yang paling mendasar, butuh makan. Tadi kalau si Bu Jupita bilang ternyata dia ada tuh anak kelas 12 yang kenapa Mak? Ngantuk banget Bu, setiap pelajaran saya pengen banget marah ya. Ini kenapa sih? Terus saya mencoba untuk itu, duduk, kenapa sering ngantuk? Ini Bu bantuin jualan, ternyata ibu bapaknya jualan pecel lele. Saya tanya sampai jam berapa? Jam 2. Bilanglah sama ibu bapakmu jangan jam 2, kan besok sekolah jam 10 atau 11. Bu, kalau memang pas kebetulan sepi saya 10-11, tapi kalau kebetulan lagi rame ya terpaksa. Itu saya mencoba mengerti dia, dan pada saat saya bicara baik-baik akhirnya dia bilang, Bu saya nggak paham biologi, ada waktu nggak Bu? Nah suka susah nih, ya udah gini aja deh Bu, saya WA-an boleh Bu? Boleh. Dan alhamdulillah anak itu berubah. Saya nggak perlu sebut namanya, mungkin Bapak Ibu akan ketemu dengan anaknya. Dan yang terakhir, disiplin positif itu merupakan satu kebutuhan kita yang berbeda, dan kita akan berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tapi punya keyakinan yang sama. Terakhir, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari ini? Hari ini, kita bikin kesepakatan apa ya? Kan kalau tadi bicaranya kebersihan nih, maka keyakinan kelasnya dia bilang kebersihan itu memberikan kenyamanan untuk kita semua. Nggak bisa kayak begini juga kan? Ini kan pendapat saya. Kalau pendapat ibu bapak, kira-kira harus gimana? 1. Yuk, Bapak Ibu bisa nggak sih bikin kalimat yang berkonotasi negatif? Negatif itu ada Dari kata kegiatan jangan. video saya yang kalimatnya negatif semua. Jangan buang sampah sembarangan. Bisa dirubah konotasi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Yuk, yang konotasi negatif dari video tadi kira-kira apa ya Bapak Ibu? Video yang tadi yang sama hal-hal apa sih yang dilakukan sama anak dan akhirnya kita mau keluarin kalimat-kalimat jelek tuh, kalimat-kalimat yang bikin ini guru jahat banget ya, ini guru jadi penghukum banget ya gitu loh. Jadi tapi itu sering banget keluar gitu loh. Kelas 1 TPA bukan kalimat negatifnya. Jadi menjadi sesuatu yang bukan kalimat, tapi menjadi satu pernyataan yang berkonotasi negatif. Tadi kan saya kesel banget ya ngeliatin kayak gitu. Tadi kan kata Bu Jupita kalau nggak salah, jangan buang sampah sembarangan. 1. Terus ada apa lagi ya? 2. Jangan ribut. Jangan ribut. Berisik nih emang nih, jangan ribut. Terus 3. Ini PR mulu ya. Jangan mikir kelamaan. Enggak jangan. Masa begitu? Jangan apa lagi kira-kira? Tidak boleh tidur di kelas. Jangan tidur saat pelajaran. Terus jangan apa lagi? Jangan main HP. Jangan main HP. Jangan makan. Jangan makan. Banyak banget. Jangan main HP. Jangan sampai jangan dengar gurunya. Jangan main HP. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Terus Jangan tidur. Waduh udah. Jangan tidur saat pelajaran, jangan main HP, jangan bercanda, jangan buang sampah sembarangan, jangan ribut. Ini kan negatif ya, kalimatnya negatif. Kita rubah yuk kalimat positif biar energi positif yang keluar dari tubuh kita. Yuk, kalimat positifnya. Buang sampah di tempat sampah Jangan ya. buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. 1. Tapi nggak harus
nggak harus setiap satu ini dirubah ya Bu. Kalau inti dasarnya kan ini, jangan main HP, jangan bercanda, jangan ribut, sama ya? Iya. Kita buat kalimat lain dong, kalimat positif. Yang intinya kamu tidak boleh melakukan hal itu. Bercanda? Bukan. Berarti kan kesalahan mereka adalah tidak efektif dalam waktu kan ya? Nih ribut, pada sampai mainan HP bukan pada tempatnya. Ini efek waktu itu terbuang percuma sama mereka kan ya? Jadi kalau gitu kira-kira apa? Gunakan waktu dengan baik. Oke, ini bisa membawa pertanyaan nomor 1, ribut, main HP dan bercanda. Jangan tidur saat pelajaran. Apa? Fokuslah dalam belajar. Oke. Kalau ini sudah jadi nilai negatifnya seperti ini, kita jadi positif begini, ini kita jadi satu keyakinan kelas dong ya. Keyakinan kelasnya apa dong kalau begitu? Ini bukan ini Bu, bisa dihapus Bu, keyakinan kelasnya Bu. Keyakinan kelas. Dari 3 hal ini, buang sampah pada tempatnya, gunakan waktu dengan baik, fokus dalam belajar. Kalau kita bikin satu, dan itu menjadi satu keyakinan yang bakal diyakinin, cukup satu kalimat saja, nggak bikin anak, aduh ngapalinya apa ya. Mereka paham, kira-kira jadi apa? Apa Bu? Enggak dikasih nilai jelek kok. Kalau kan kita belajar bareng, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa membuat anak itu menjadi Menciptakan suasana kelas gitu. Suasana kelas. udah enak nih kalimat positifnya. Jadi anak paham. Ciptakan suasana kelas yang kondusif untuk Ciptakan suasana kelas yang kondusif untuk Ciptakan suasana kelas suasana kelas yang kondusif untuk kalian mencapai keberhasilan. untuk Iya, cakep mencapai banget. keberhasilan. Good, terima kasih Bu. Berarti kita udah bikin satu keyakinan kelas. Jika ini jadi keyakinan kelas, kita ngomong ke anaknya, nak, ciptakan suasana kelas yang kondusif untuk mencapai keberhasilan. Mereka akan sadar. Kalau kita bilang begini-begini lagi, aduh Ibu banyak banget sih nuduh-nuduh. Nah, tahu kan kesana kondusif di kelas? Tahu Bu, ya sudah kita tidak perlu berbanyak kata. Inilah yang budaya positif yang saya harapkan kita bisa bawa ke 81 dan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kami dalam pemaparan budaya positif. Semoga apa yang sudah kami paparkan hari ini bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah kita ini untuk menciptakan budaya positif. Terima kasih untuk semuanya. Pengen tahu Bu terakhir, Apa? mereka fokus nggak ya? Coba Bu suruh olahraga dulu terakhir. Bapak Ibu sebenarnya fokus nggak sih sama kita? Oh enggak, olahraga benar olahraga. Olahraga apa ini? Yang kemarin suruh bikin itu. Oke. Terakhir, oh dia. Oh, Iya bisa. nah, yang angka. Iya. Oke. Capek ditegang mereka sama kita. Duduk aja kan. Duduk aja. Duduk aja. Oh, Duduk aja. Ya. Nah, kita membuat angka, Bapak Ibu, kita membuat angka dengan menggunakan kepala, angka 1 sampai 8. 1, ini ya, 2, 3. Padahal disuruh bikin angka, bukan begini. Ya, 1. Kita mulai dari 1 ya. Kita mulai dari 1. 1, 2, 3. Ini sama aja begini. 4, 5, 6, 7, 8. Coba yang 8 sendiri ada 8-nya. Yang 8-nya 8-nya. Yang 8-nya sekali lagi. 8.
Oke, sudah pusing kepala. Belum, baru lagi. Fokusnya ya. Ini bikin kepala dibuat-buat puyeng. Tolong ikuti omongan saya. Ayam, Ayam. bebek. Bebek. Diikutin Bu, jangan ngeliatin saya. Iya, kami mau muncul gini. Jadi nggak usah di situ ngeliatin Panova doang. Ya oke, ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Bebek-bebek. Bebek-bebek. Ayam-ayam bebek. Ayam-ayam bebek. Berapa bebeknya? Berapa bebeknya? Karena ada anak muda di sini. Mudah-mudahan budaya positif. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu yang sudah kesini dan akan membawa satu kebaikan di sekolah ini. Terima kasih dan saya mohon kalau saya memberikan aksi nyata lagi mohon kehadirannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.